Pas dibuka makamnya itu guys, ada sosok jasad Sumiati yang dimana dia juga telah melahirkan anaknya, dan posisi anaknya itu berada di tengah-tengah paha atau kaki dari si Sumiati tersebut. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri. Kali ini temanya masih di Ngomis Ngoceh Misteri. Makasih Kak Sri udah kirim DM dan sudah mau ceritanya diangkat di channel YouTube-nya Dunia Maya. Oke, mau tahu selengkapnya ceritanya seperti apa? Yuk saksikan ceritanya. Awal mula ceritanya guys, di kampungnya itu ada sepasang suami istri yang bernama Sumiati. Sumiati alias si Sum ini, dia itu lagi hamil guys. Cuman guys, ada cumannya nih. Si suaminya dari si Sum ini katanya orangnya temperamental banget guys. Jadi si suaminya si Sumiati ini itu sering kali KDRT, sudah gitu sering mabok juga, udah gitu kayak playing victim juga, karena beberapa kali dipergokin sama warga, dia yang menganiaya istrinya, tapi dia yang merasa dianiaya. Tuh gue paling gak demen banget tuh ya sama orang yang modelannya playing victim begitu ya. Dia yang nyakitin tapi dia merasa dia yang tersakiti gitu. Kayak munafik banget gitu ya jadi manusia. Pada saat itu kehamilan si Sum itu belum terlalu besar. Ya sekitaran 4-5 bulan berjalan. Mbak Sum ini itu seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan oleh suaminya, karena si Sumiati ini seringkali yang namanya dipukulin guys. Pada saat usia si Sumiati menginjak di usia 5 bulan, karena seringkalinya si suami Sumiati ini memperlakukan Sumiati dengan tidak baik, si Sumiati ini pulanglah ke rumah orang tuanya, karena dia udah gak tahan punya suami yang udah galak, gak pernah ngasih duit, jarang ngasih nafkah, makan juga makan enak sendiri, udah gitu temperamental, terus sering mabok-mabokan, pokoknya paket lengkap suami yang gak berguna banget. Akhirnya si Sumiati ini pulanglah ke rumah orang tuanya. Saat dia pulang ke rumah orang tuanya, pastikan orang tuanya nih ngelihat keadaan dia nih bener-bener beda, bener-bener berubah drastis. Orang tuanya ngelihat dia tuh penampilannya lusuh, terus kusam, udah gitu juga kurus. Terus ditambah lagi ya guys, ditambah lagi di bagian bahunya si Sumiati itu terdapat luka-luka bekas kayak pukulan benda tumpul. Nah, si ibunya ini bertanya kepada si Sumiati, "Kamu kenapa? Kok badan kamu biru-biru gini, Nak?" Gitu. Dan ayahnya pun bertanya, tapi langsung yang ngejudge gitu, kayak, "Pasti kamu dipukulin ya sama suami kamu," gitu. Nah, si Sumiati ini dia tuh ngebales omongan orang tuanya dengan senyuman, dan dia cuman berucap, "Aku gak apa-apa Mak, aku baik-baik aja, aku sehat-sehat aja, suamiku juga sayang kepadaku." Dia ngomong seperti itu guys, padahal kenyataannya ya suaminya ini macem Fir'aun guys, macem-macem model-modelan dajjal gitu guys. Tapi si Sumiati ini menutup banget yang namanya aib dari si suaminya tersebut. Gila, ini sih definisi istri yang setia namanya guys. Si Sumiati ini gak berani lagi pulang ke rumah, dan karena semakin hari semakin bertambah bulan semakin membesar kandungannya, akhirnya si Sumiati memutuskan untuk lahiran di tempat ibunya alias di rumah ibunya. Mungkin menurut dia itu lebih aman karena dia dekat dengan orang tuanya gitu. Nah, pada saat menginjak usia ke-9 bulan, dia pulang nih guys ke rumah. Dia pamit sama ibunya, dia mau ambil sebagian pakaian dia yang tertinggal di rumahnya. Naasnya pada saat dia pulang, si suaminya dari si Sumiati ini
itu lagi ada di rumah guys. Dan melihat kedatangan dari si Sumiati ini, si suaminya langsung naik pitam guys. Sumiati langsung diseret, dijambak, tiba-tiba langsung kayak disungkurin kayak gitu. Nah, dan dia bilang kalau perut dia tuh sakit, dia mau melahirkan. Dan suaminya itu nggak mau yang namanya oh iya istri gue mau melahirkan, nggak mau mikir ke situ gitu loh guys. Jadi dengan membabi buta, mungkin dengan kesel berbulan-bulan si Sumiati ini nggak pulang, akhirnya si Sumiati ini disiksa lagi guys sama suaminya. Sumpah ya, ini tuh suaminya parah banget. Setelah si Sumiati ini disiksa oleh sang suami, Sumiati ini masih tetap kayak bersabar gitu. Dan dia dalam hatinya menunggu momen yang pas untuk dia bisa melarikan diri. Setelah si Sumiati ini dianiaya, dipukul, ditendang, dijedotin, dan sampai dia berdarah di bagian kepalanya, akhirnya si suami dari si Sumiati ini pergi guys. Pergi tanpa pamit lagi. Ki nggak tahu diri ini laki modelan nih. Bini mau lahiran, tiba-tiba dia tuh kayak kasar banget. Lu pikir bini lu boneka? Lu ngasih makan kagak, nyenengin kagak, lu pulang mabok-mabokan, ngasih duit bini lu kagak, terus tiba-tiba ini bini lu mau lahiran malah lu gebugin. Bener-bener lu ya. Akhirnya ya guys, si Sumiati ini setelah suaminya pergi, dia kabur guys. Kabur dengan bawa baju seadanya. Pulanglah dia ke rumah orang tuanya lagi. Dan pada saat dia pulang ke rumah orang tuanya, ya mungkin dalam keadaan yang benar-benar sudah berdarah-darah dan sudah membiru, babak belur segala macam, model kayak maling ayam di kampung orang. Akhirnya si orang tuanya dari si Sumiati ini tanpa bertanya banyak kepada Sumiati langsung bisa menilai. Si ibunya ini menangis sejadi-jadinya karena melihat keadaan anaknya yang benar-benar babak belur. Padahal kehamilannya pada saat itu sudah bulannya guys, dia sudah mau melahirkan. Dan entah apa yang ada di pikirannya sang bapak, cuman bilang, sabar ya nak, nanti bapak yang akan balas semuanya. Setelah itu kan dia mau melahirkan tuh ya guys. Ya pas dia mau melahirkan, si bapaknya ini telat. Sayangnya nyawa dari si Sumiati ini sudah tidak tertolong guys, karena banyaknya darah yang keluar dari jalan persalinan anaknya Sumiati. Terus ditambah lagi mungkin dengan sakitnya badan-badan dari Sumiati ini yang emang dipukuli sama suaminya, akhirnya nyawa si Sumiati ini tidak tertolong sama sekali guys. Sumiati ini meninggal di pangkuan sang ibu. Kasian banget ya guys. Akhirnya sehabis Isya dia itu dimakamin guys. Sumiati dimakamkan dengan cara yang tidak wajar guys, karena dia dimakamkan itu masih dengan posisi dia yang tengah mengandung selama 9 bulan. Jadi benar-benar ini bayinya tuh nggak dikeluarin dulu sama si dukun beranaknya. Katanya sih dukun beranaknya nggak mau ngambil resiko karena nggak bisa, takut gimana-gimana. Jadi alhasil si Sumiati ini dikubur beserta anak yang ada di dalam kandungannya tersebut guys. Jasad dari si Sumiati ini guys, di bagian tali pocongnya itu nggak dilepas sama bapaknya. Bapaknya itu berucap seperti ini guys, Bapak nggak rela kamu disakitin, maka dari itu pergilah nak untuk menuntut balasan. Tali pocong itu kan dilepas ya guys. Nah kalau ini memang sengaja tidak dilepas untuk membalas dendamnya si Sumiati. Setelah 1 hari dikebumikan, malamnya si Sumiati ini itu langsung jadi kuntilanak guys. Jadi benar-benar si Sumiati ini langsung gentayangan hahaha kemana-mana guys. Termasuk dia mencari suaminya untuk membalas dendam guys. Jadi si suaminya ini nggak tahu kalau si Sumiati ini emang udah meninggal. Karena emang nggak dikabarin sama keluarganya si Sumiati. Suaminya itu melihat si istrinya ini
pulang dalam keadaan sudah menggendong anaknya. Jadi si suaminya ini karena ngelihat ada si Sumiati ini istrinya bawa anak, nggak dipukulin nih guys, jadi ya didiemin aja, cuman diliatin aja tanpa sepengetahuan dari suaminya ini. Si Sumiati ini emang udah meninggal, dan yang berada di rumah oleh suaminya itu bukan dari Sumiati asli, melainkan itu adalah roh jahat yang menyerupai Sumiati untuk membalaskan dendamnya terhadap suaminya. Jadi suaminya tuh nggak tahu kalau itu tuh setan atau kuntilanak dari si istrinya tersebut guys. Pada saat anaknya nangis, si Sumiati ini tuh kayak rambutnya digerai, gendong anaknya, terus dia tuh sambil yang nyanyi tembang yang bener-bener sedih banget. Suaminya tersadar bahwa yang di rumah bersama dengan dia itu bukan sosok nyata dari istrinya, melainkan sosok roh jahat atau kuntilanak yang menyerupai dari istrinya yang bernama si Sumiati. Akhirnya guys, cerita ini itu tembus ke kampung di mana tempat ibu Sumiati itu tinggal, dan itu katanya viral, benar-benar viral katanya. Dan sampai kepala dusun, warga kayak kepala desa gitu datang untuk ke rumahnya si ibunya dari si Sumiati ini, menanyakan tentang keberadaan cerita apa benar yang diceritakan, yang beredar di masyarakat, topik-topik mengenai keberadaan Sumiati ini yang emang menjadi hantu kuntilanak yang bergentayangan, atau memang apa benar pada saat dimakamkan, pada saat jasadnya si Sumiati ini dikebumikan, tali pocong dari si Sumiati ini tidak dibukakan oleh ayahnya si Sumiati sendiri. Dan akhirnya guys, kepala desa itu untuk membuka lagi makam dari si Sumiati tersebut. Dan betapa mencengangkannya ya guys, pas dibuka makamnya itu guys, di situ ada sosok jasad Sumiati yang dimana dia juga telah melahirkan anaknya, dan posisi anaknya itu berada di tengah-tengah paha atau kaki dari si Sumiati tersebut. Entah gimana proses persalinan di dalam kubur orang yang sudah tidak bernyawa lagi itu terjadi guys. Menyeramkan banget ya. Akhirnya pada saat itu warga melakukan ritual di mana si kepala desa ini tahu rumah dari orang pintar atau bisa disebut dengan dukun di daerah tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh si Sumiati ini, agar si Sumiati ini bisa pergi dengan tenang. Dan akhirnya guys, setelah disyariatkan bisa tuh diambil anaknya. Maka dari itu anaknya itu dikubur lagi, tapi posisinya itu berada di samping dari jasad atau tubuh si Sumiati dikebumikan. Semoga arwah dari almarhumah Sumiati ini mendapatkan tempat yang layak di sisi yang maha kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke guys, terima kasih udah nonton cerita dan mendengarkan cerita Ngomis di hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga kalian dilimpahkan rezekinya. Dan jangan lupa guys, subscribe terus dong channel Dunia Maya Dalam Misteri biar gue semangat lagi nih bikin kontennya. Oke, akhir kata gue Maya Marissa mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Dah.